Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya dan memenggal kepala-kepala orang-orang musyrik Quraisy. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada pasukan muslimin dengan mengutus para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Allah berfirman, ini artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Juga dalam Surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, ingatlah ketika Rabb-Mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan beri rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ada juga beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang bantuan Allah Azza wa Jal kepada kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Khalifah Ar-Rashid Umar bin Al-Khattab yang berbunyi, bainama rajulun minal muslimina yawma idhin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikina amamahu id sami'a darbata bisawti fawqahu wa sawtal farisi yaqulu aqdim hayzum fanadhara ila al-musyrik amamahu fakharra mustalqiyan fanadhara ilayhi fa idha huwa qad khutima anfuhu wa shaqqa wajhuhu ka darbati sawti faja'a al-ansari فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. Ya, artinya ketika seorang muslim ketika itu pada perang Badar sedang mengejar seorang musyrik di depannya, tiba-tiba ia mendengar pukulan cambuk di atas dan suara penunggang kuda yang mengatakan, maju wahai Haizum. Lalu muslim tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang muslim ini melihatnya, ternyata si musyrik tersebut telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Lalu datang seorang Ansor dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, itu termasuk bantuan dari langit 3. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad membawakan satu riwayat yang panjang tentang kisah ini. Ada keterangan bahwa seorang Ansor yang agak pendek datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam keadaan tertawan. Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, orang ini tidak melawan saya. Orang yang melawan saya adalah orang yang tampan, menunggangi seekor kuda yang sangat elok, tidak pernah ada pada kaummu. Lalu orang Ansor ini berkata, sayalah yang telah menawannya wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata kepadanya, diam, sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia. Hadis ini dihasankan Al-Albani dalam komentar beliau atas kitab Fiqh Sirah halaman 243. Keikutsertaan para malaikat dalam perang Badar disampaikan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti sabda Rasulullah SAW, Ja'a Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna ahla badrin fiikum qala min afdalil muslimina aw kalimatan nahwaha wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Yang artinya Jibril datang menemui Rasulullah lalu berkata, bagaimana kalian menganggap ahli Badar atau orang-orang ikut perang Badar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk kaum muslimin terbaik atau ucapan seperti itu. Jibril mengatakan kembali, demikian pula malaikat yang menyaksikan perang Badar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah Allah memberikan bantuan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dengan mengirimkan para malaikat membantu kemenangan kaum muslimin.